Batam. Wajah Batam News penangkapan 2 kapal asing berbendera asing, Zhou Sun 9 dan Yang Cheng 6, oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada 9 Oktober 2023 di perairan Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Menuai perhatian publik, kedua kapal tersebut diduga kuat terlibat dalam aktivitas penambangan pasir laut secara ilegal, sebuah pelanggaran yang berdampak besar terhadap kedaulatan dan lingkungan laut Indonesia. Dalam upaya mendalami kasus 2 kapal berbendera asing dilepas secara senyap, redaksi Wajah Batam News telah mengajukan sejumlah pertanyaan resmi kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla RI. Dan Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat perairan Pulau Nipah merupakan kawasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan perairan internasional. Langkah konfirmasi ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Wajah Batam News dalam menghadirkan laporan yang berimbang dan mendalam sekaligus mendorong transparansi dalam penegakan hukum di Laut Indonesia. Informasi diperoleh melalui pesan WhatsApp Saiful Anam, Ketua Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam mengatakan ini ada press release dari Pusat Penanganan Kasus Kapal Pasir Isap MVIC6 (8012 GT) dan MVZS9 (8559 GT) lokasi Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peringatan kepada kedua kapal pasir isap berbendera Malaysia, MVIC6 dan MVZS9 untuk tidak melintasi wilayah perairan Indonesia dan memerintahkan mereka kembali ke Malaysia. Penyelidikan melibatkan ahli di berbagai bidang seperti hidrooceanografi, digital forensik, pelayaran internasional, dan geologi. Dalam penyelidikan ini, tim TNI AL yang diikutsertakan juga turut mengkonfirmasi bahwa meskipun kedua kapal sempat mematikan AIS, hal tersebut dilakukan saat melintasi perairan, bukan untuk melakukan aktivitas ilegal. Dalam melakukan penyelidikan, KKP melalui Ditjen PSDKP selalu mengutamakan azas praduga tak bersalah. KKP menegaskan bahwa investigasi ini dilakukan secara profesional, tanpa tekanan, dan transparan sesuai prinsip hukum dan hubungan diplomatik internasional. Humas Direktorat Jenderal PSDKP, Narahubung Ketua Tim Kerja Data Informasi dan Humas Adi Pradana. Namun berbeda dengan hasil liputan pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manopo mengatakan bahwa aktivitas pengerukan dan hasil kerukan atau dumpling pasir laut yang dilakukan 2 kapal berbendera asing di perairan Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dokumen telah merugikan negara lebih dari 223 miliar. Hingga berita ini terbit, media masih melakukan indep reporting kepada Bakamla dan mempertanyakan terkait sistem AIS (Automatic Identification System) yang dilaporkan tidak aktif saat penangkapan. Namun belum ada tanggapan. Jadi kalau kita misalnya batas ke sini, dia mereklamasi tetap dari situ. Jadi lautnya ya. Tadi Pak, satu lagi, apakah ada potensi untuk, karena kita rugi nih, daripada rugi diisap sama negara lain, kita untuk diekspor atau dijual atau seperti apa? Dibalik dong, kita sekarang buktikan bahwa ternyata kerugian kita besar kalau kita manfaatkan. Kalau ini bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran kita, termasuk kita semua, why not? Yang penting regulasi memungkinkan itu. Selama tidak sesuai aturan, akan ditindak. Tugasnya kita tuh bagaimana menjamin bahwa aturan-aturan itu betul-betul dilaksanakan. Pak Dirjen, sudah berapa lama mereka beroperasi? Nah, ini pemeriksaan belum selesai. Ada yang bilang berapa lama, ada yang bilang begini. Ini kan perlu pembuktian. Dari mana? Dokumen-dokumen kapal itu yang lain ini. Kalau di wilayah mana aja Pak mereka mengambil pasir Pak? Mereka di perbatasan sih Pak. Di perbatasan, tapi kadang masuk, kadang ini gitu Pak. Ya nyari amannya gitu kan, selain seperti itu. Tapi saya pastikan ini masih dalam pendalaman. Ya, ada tim kami yang nanti akan menyelesaikan pendalaman ini. Tunggu.